Bergabungnya Zeni ke kegiatan masjid membuat Randy agak risih sebenarnya. Namun, dia mencoba biasa saja. Belum lagi, kini Ragil yang biasanya bisa membuatnya tenang, dia tidak ada. Entah kemana bersama Hanza dan Mei. Biasanya Ragil yang paling mengerti perasaannya. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Ragil mungkin punya kesibukan lain dengan Hanza dan Mei. Singkat cerita, sudah 1 minggu Ragil dan Hanza ke rumah Mei. Dan sudah 1 minggu juga papanya Mei melihat perlakuan sopan mereka. Meski awalnya papanya Mei menolak Ragil, tapi perlahan-lahan papanya Mei mulai tersentuh dengan mereka berdua. Kini, papanya Mei mulai percaya bahwa teman-teman Mei memang orang-orang yang baik. Akhirnya, papanya Mei menerima mereka dan mulai percaya pada mereka untuk berteman dengan Mei. Tidak sia-sia perjuangan Ragil dan Hanza. Baiklah, saya sudah melihat semuanya. Sekarang saya percaya bahwa kalian ini memang anak-anak yang baik. Saya tidak akan lagi melarang Mei berteman dengan kalian. Silakan saja. Tapi saya mohon, tolong jagain Mei ya. Jangan sampai dia terluka. Begitulah pesan papanya Mei kepada Hanza dan Ragil. Kasih sayang seorang ayah yang ingin anaknya terjaga. Kini papanya Mei juga lebih sering di rumah daripada menghamburkan waktu dengan wanita-wanita lain. Bahkan sekarang, papanya Mei sudah mulai tergerak hatinya untuk ke masjid. Masjid itu sekarang mengalami perubahan yang sangat drastis. Warga-warga juga sekarang suka ke masjid untuk melaksanakan ibadah dan turut berkegiatan bersama Pak Kiai dan yang lainnya. Namun, masih ada beberapa orang yang kurang suka dengan kegiatan masjid yang menurutnya tidak ada gunanya itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Amel, perempuan sombong yang masih saja tidak rela masjid ini ramai oleh para warga. Setiap hari, dia datang hanya untuk mencaci. Tapi ya sekarang tidak ada yang mendengarkannya. Karena sekarang, para warga lebih percaya pada Pak Kiai dan anak-anak didiknya. Hal itu tentu saja membuat Amel marah. Akhirnya, saat malam-malam, Amel bersama papanya ingin membakar masjid. Dan ternyata mereka jugalah orang yang membakar masjid 5 tahun silam menggunakan orang bayaran. Dan sekarang mereka melakukannya dengan tangan sendiri. Namun beruntung, sebelum Amel dan papanya berhasil melakukan tabiat jahatnya, Roni melihat itu dan langsung merebut bensin yang ada di genggaman Amel dan papanya. Dia lalu berteriak minta tolong. Tak lama, para warga datang. Ragil dan kawan-kawannya juga ikut keluar. Mengetahui isi dari wadah tertutup itu adalah bensin, mereka segera merapikannya ke tempat yang aman. Lalu Ragil berlari memanggil Pak Kiai di rumahnya. "Kenapa sih kamu, Amel? Kenapa masjid ini mau kamu bakar?" tanya Roni. Para warga mengerumungi Amel dan papanya. Papanya hanya bisa tertunduk malu. Beberapa pertanyaan juga diajukan warga. Namun lagi-lagi Amel dan papanya hanya diam. Tak lama, Pak Kiai dan istrinya, Ragil dan juga Hanza datang, menanyakan keadaan. Warga menyadari kehadiran Pak Kiai. Mereka memberi jalan agar Pak Kiai melihat Amel dan papanya. Pak Kiai lalu menghampiri Amel dan papanya yang berada di kerumunan. "Ada apa ini?" tanya Pak Kiai. Amel dan papanya mengangkat wajah dan malu menatap wajah Pak Kiai. Akhirnya, mereka kembali menundukkan kepalanya. Mereka mau bakar masjid ini. Bukan Roni, bukan pula salah satu warga yang mengatakan hal itu. Sumber suara itu terdengar di belakang kerumunan warga. Mendengar sumber suara itu, semua yang berada di sana memandang ke arah suara. Semua terkejut dengan sosok yang mengatakan hal itu. Itu mamanya Amel. Para warga kemudian membuka jalan agar mamanya Amel menghampiri Amel, papanya, dan Pak Kiai. Mengetahui itu, Amel dan papanya menundukkan kepala semakin dalam. Untuk warga semua, saya di sini mewakilkan mereka, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, terutama Pak Kiai. Saya akan jujur sama kalian semua. Sebenarnya, kebakaran masjid 5 tahun silam
Itu adalah kelakuan suami saya dan anak saya. Saya sudah peringatkan kepada mereka. Saya sebenarnya ingin jujur pada kalian semua, tapi saya tidak memiliki keberanian. Maka dari itu, saya takut untuk bertemu kalian. Saya merasa bersalah setiap kali melihat masjid ini. 5 tahun silam, saya menyembunyikan kebenaran itu. Saya tersiksa. Tidur saya tidak pernah nyenyak. Dan akhirnya, sekarang saya mengakui semuanya. Kebakaran 5 tahun silam adalah ulah keluarga saya yang membayar orang untuk membakar masjid ini. Mamanya Amel menangis mengatakannya. Lalu dia berlutut di hadapan Pak Kiai dan istrinya. Maafkan keluarga saya, Pak Kiai. Maafkan saya yang tidak bisa mencegahnya. Hukuman apapun yang akan Kiai berikan kepada saya dan keluarga saya, kami akan menerimanya untuk menebus semua kesalahan kami. Mohon maaf, Pak Kiai. Maafkan kami, Pak Kiai. Pak Kiai dan istrinya tersenyum. Istrinya membantu mamanya Amel berdiri, lalu memeluknya. Sudahlah, semua itu sudah berlalu, ucap istrinya Pak Kiai. Kejadian 5 tahun silam memang sangat menyakitkan bagi saya dan keluarga. Tapi kembali lagi, mungkin itu adalah ujian dan juga nikmat. Karena setelah kejadian itu, masjid ini jadi sangat berkembang dengan kehadiran anak-anak muda inspiratif ini. Insya Allah, saya mewakili seluruh warga memaafkan kalian. Kejadiannya sudah berlalu, mari kita buka lembar baru, ucap Pak Kiai. Papanya Amel tiba-tiba menangis sesenggukan, merasa bersalah. Dia berlutut kepada Pak Kiai. Pak Kiai langsung membuatnya berdiri dan memeluknya. Sudahlah, lupakan semuanya dan kita mulai semuanya dari awal, ucap Pak Kiai. Terima kasih sudah mau memaafkan saya dan keluarga saya, Kiai, ucap papanya Amel. Pak Kiai hanya tersenyum, sedangkan Amel masih belum terima dengan semua kejadian ini. Akhirnya dia memilih pergi dari kerumunan warga. Roni menyadari itu, lalu dia mengejar Amel. Amel, tunggu! Amel terhenti langkahnya. Tanpa berbalik dia berkata, "Kenapa? Lo puas kan dengan kejadian ini? Semua terbongkar kan? Lo mau ngetawain gue? Silakan," ucap Amel kemudian berbalik. Mel, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Aku ngejar kamu bukan karena seneng dengan kejadian ini. Justru aku bersyukur karena dengan adanya kejadian ini mungkin kamu bisa belajar lebih baik lagi. Aku di sini bukan mau ngetawain kamu, tapi aku mau ngajak kamu buat berdamai sama diri kamu sendiri, ucap Roni. Gue males dengerin ceramah lo, bosen, ucap Amel dan kembali membelakangi Roni. Terserah sih kamu mau dengerin atau enggak, tapi aku cuma mau bilang, kalau kamu butuh aku ataupun teman-teman masjid buat cerita ataupun buat bantu kamu, bilang aja. Kita siap bantu kok, gak perlu sungkan-sungkan. Itu aja kok, aku tahu kamu sebenarnya orang baik, ucap Roni dengan tersenyum. Hening. Amel masih terdiam mendengarkan Roni berbicara. Air matanya mengalir. Dia merasakan ketulusan dari apa yang Roni ucapkan. Padahal selama ini dia selalu mencaci Roni dan teman-temannya. Tapi Roni begitu pula dengan teman-temannya selalu memperlakukannya dengan baik. Amel baru menyadarinya sekarang bahwa selama ini dia sudah kelewat batas. Kalau gitu aku balik ke masjid ya. Jaga diri kamu. Kalau mau tenang, deketin Allah. Itu aja sih. Aku pamit ya. Assalamualaikum, ucap Roni. Roni berbalik pergi. Amel berbalik melihat pria itu semakin jauh dari pandangannya. Waalaikumsalam, jawab Amel akhirnya. Esokan harinya, Amel datang ke masjid dengan sembunyi-sembunyi. Dia tersenyum.
Masjid itu kini jauh berbeda dari sebelumnya. Masjid itu terlihat begitu bersinar dan sangat tenang. Ingin rasanya Amel bergabung di sana. Tapi dia masih merasa kurang pantas karena perlakuannya pada Pak Kiai dan anak-anak masjid itu. Hanza melihat Amel yang bersembunyi di balik pohon. Hanza tersenyum dan menghampirinya. Assalamualaikum. OMG. Amel terkejut mendengar salam dari belakangnya. Dia mendapati Hanza sedang tersenyum padanya. Lalu Amel pura-pura seperti biasa. Waalaikumsalam. Ngapain sih lu ngagetin gua kayak gitu? Mau copot nih jantung gua, ucap Amel. Hehe, maaf Mel. Kamu ngapain di sini? Mau ke masjid? Tanya Hanza. Amel tak bisa berkata-kata. Tujuan dia datang ke sini memang ingin gabung, tapi dia gengsi. Ya enggak lah, ngapain ke masjid? Gawar sekali gue. Siapa Amel akhirnya. Oh gitu. Ya udah, tapi kalau misalkan kamu mau ke masjid, gak usah malu-malu. Kesana aja ya. Gak usah takut. Kita akan nerima kamu kok. Ye, udah sono. Hanza tersenyum dan mengucap salam. Namun beberapa langkah kemudian, Amel memanggil Hanza, membuat langkah Hanza terhenti dan berbalik kepada Amel. Iya Mel, kenapa? Tanya Hanza. Gue mau ikut lo ke masjid.